Bagaimana apabila suatu lembaga membuat satu peraturan untuk melahirkan satu kewenangan yang tidak ada atribusinya ataupun delegasi dan mandat dari undang-undang? Proses bayar membayar yang sudah dicatatkan itu tertera dan sudah tersebutkan, tadi disampaikan oleh ahli juga, disinggung, masuk dalam SIMAK BUMN barang milik negara. Kemudian ada uang yang tidak dalam posisi kas negara tetapi pada kas swasta berdasarkan peraturan Panglima dan atau peraturan yang lain. Hai guys, jangan lupa tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Terima kasih saudara ahli. Ini kaitannya dengan administrasi yang tadi saudara ahli sampaikan dalam administrasi. Pertanyaan saya, saudara ahli, bagaimana apabila suatu lembaga membuat satu peraturan untuk melahirkan satu kewenangan yang tidak ada atribusinya ataupun delegasi dan mandat dari undang-undang? Seperti apa penilaian saudara ahli? Ya, tadi yang mulia majelis mengacu pada pasal 52 sebagai syarat-syaratnya ke tindakan atau keputusan administrasi pemerintahan. Jadi kalau tidak punya wewenang, syaratnya kan wewenang yang mulia, berarti kalau tidak punya wewenang, pasal 56 ayat 1 Undang-Undang 13 menyatakan tindakan atau keputusan menjadi tidak sah. Begitu yang mulia majelis. Oke. Berarti menjadi tidak sah keputusan itu ya. Pertanyaan saya, dengan pendapat ahli yang peraturan yang tidak sah tadi, kemudian menimbulkan kewenangan terhadap lembaga tadi, dan lembaga itu melakukan kewenangan itu, apakah hasil dari tindakan itu juga menjadi tidak sah? Ini tadi ahli mengenai ahli keuangan. Iya betul yang mulia. Sedangkan yang ditanyakan menyangkut soal administrasi pemerintah. Ya tadi kan saya sampaikan yang mulia, saya juga pengajar hukum administrasi negara dan hukum keuangan publik. Oh, jadi selain ahli keuangan juga administrasi publik. Betul, hukum keuangan publik itu yang mulia berada di bidang studi hukum administrasi negara. Okay. Saya pernah jadi ketua bidang studinya 10 tahun yang mulia. Oke, hanya mengingatkan saja ya. Baik yang mulia. Jadi silakan dilanjut. Oke, jadi terkait dengan tindakan yang dilakukan terhadap perbuatan peraturan internal yang tadi yang kemudian tidak ada mandat itu seperti apa? Ya kalau tadi yang mulia, kalau tidak ada undang-undangnya itu saja yang mulia. Jadi dia melakukan sesuatu wewenang bersifat paksa. Ketika ditanya mana pasalnya gitu kan, kalau kita ngacu pada pasal atribusi di Undang-Undang Dasar 45 atau di undang-undang, maka tinggal ditunjukkan. Tapi kalau tidak ada, ya tidak bisa yang mulia. Tapi kalau cara mandat yang mulia, misalnya BPK memberi surat keputusan pemberian mandat, sama seperti kalau Menteri Keuangan ke Menteri BUMN yang mulia, itu kan ada pelimpahan delegasi wewenang yang mulia, itu pakai PP. Jadi ada aturan yang kemudian menyerahkannya ke pejabat yang bersangkutan. Begitu yang mulia majelis. Oke, saya lanjut saudara ahli. Kaitannya dengan keuangan negara tadi. Dalam pemahaman saudara ahli, apa yang dimaksud dengan akuntan publik? Apa? Akuntan publik. Akuntan publik adalah profesi yang melakukan asesmen ya atau asersi terhadap bidang akuntansi dan keuangan, gitu ya mulia. So, dia undang-undang akuntan publik yang mulia.
Oke, pertanyaan saya selanjutnya. Apakah seorang pegawai negeri sipil dalam satu instansi dapat disebut sebagai akuntan publik? Jadi akuntan publik sama seperti notaris yang mulia tidak boleh berstatus pegawai negeri sipil, begitu yang mulia. Jadi tidak boleh berstatus sebagai pegawai sipil ya? Ya, karena dia nanti yang mulia menerima honor dari pengguna jasanya, begitu yang mulia. Oke, selanjutnya pertanyaan saya. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh seorang akuntan publik atau yang lain, bagaimana peran asas objektivitas itu dalam melakukan satu pemeriksaan dalam pemeriksaan keuangan? Objektivitas dan independensi itu seperti apa maksudnya, saudara ahli? Undang-undang Akuntan Publik yang mulia mengatur tetap bahwa dia terikat pada etika dan standar profesinya yang mulia majelis. Jadi dia juga tetap harus salah satunya objektif. Jadi objektivitas itu yang mulia tidak hanya di keuangan negara, tapi keuangan manapun dia harus objektif. Makanya kemudian yang mulia dalam beberapa kasus kan ada yang akuntan kemudian dikenakan sanksi administrasi oleh Menteri Keuangan karena dia melakukan manipulasi terhadap data keuangan gitu yang mulia. Nah, jadi tetap dia harus objektif, dia harus mendasarkan pada semua data-data material yang relevan, andal dan valid. Begitu yang mulia majelis. Terima kasih. Dilanjutkan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, saya bertanya dalam kapasitas saudara sebagai ahli keuangan publik. Saudara ahli, ketika dalam suatu proses bayar membayar, yang saya maksud bayar membayar ini terhadap pengguna jasa dan penyedia jasa, proses bayar membayar yang sudah dicatatkan itu tertera dan sudah tersebutkan, tadi disampaikan oleh ahli juga, disinggung, masuk dalam SIMAK BMN barang milik negara. Kemudian ada uang yang tidak dalam posisi kas negara tetapi pada kas swasta berdasarkan peraturan Panglima dan atau peraturan yang lain. Nah, yang maksudnya begini kan ahli, uang bukan pada kas negara tetapi ada di kas, pada rekening orang lain yang secara umum disebut escrow account dalam konteks menyelamatkan pengadaan barang jasa dalam kondisi lintas tahun. Apakah uang yang saya sebut dalam rekening escrow account itu termasuk sebagai uang negara atau bukan uang negara? Baik, terima kasih yang mulia majelis. Jadi tadi yang mulia itu sebenarnya bukan kas tapi rekening. Ya, rekening itu sebenarnya ketika kemudian dikendalikan oleh pihak lain yang kemudian nanti tadi sudah ditayangkan juga yang mulia, apabila misalkan bukti material tertentu sudah dilengkapi, maka uang itu kemudian harus dibayarkan yang mulia menjadi milik dari pihak yang penyedia jasa. Tapi sepanjang belum materialnya itu yang mulia terpenuhi, maka itu masih berada sebagai uang negara. Karena jadi ada tidaknya bukti material yang sebagai perpindahan itulah yang mulia yang menyebabkan menjadi milik negara atau milik penyedia jasa. Makanya pernyataan nomor 07 tadi PP 70/2010 yang mulia menyatakan nilai perolehan itu dihitung pada ketika telah terjadi transaksi itu, sehingga nanti transaksi berpindah miliknya uang itu yang mulia miliknya dari penyedia barang, dan nanti pemerintah akan mencatatnya sebagai miliknya dengan nilai perolehan yang sama. Begitu yang mulia majelis. Baik. Terhadap uang yang di dalam escrow account tadi, sepengetahuan ahli atau sepengetahuan atau pengalaman ahli, apakah diperkenankan disita oleh penyidik?
Jadi Yang Mulia, kalau misalnya itu belum ada peralihan dan itu berarti kan masih milik negara. Kalau milik negara kan tidak boleh Yang Mulia disita pasal 50 huruf A Undang-Undang 1 2004. Pihak manapun tidak boleh menyita uang milik negara atau yang disimpan atau uang milik pihak lain yang sedang masih dikuasai oleh negara. Begitu Yang Mulia Majelis. Baik. Kemudian, apakah boleh dilakukan pemblokiran oleh penyidik? Kalau itu saya kurang tahu, Yang Mulia, mungkin hukum acara ya, tapi pada esensinya pasal 50 tidak boleh menyita. Begitu Yang Mulia Majelis. Oh baik, yang saudara pastikan sebagai ahli yang menyita ya. Betul, di bahasanya pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Yang Mulia, huruf A-nya adalah uang yang dimiliki oleh negara atau uang yang dikuasai, yang menjadi milik orang lain tetapi masih dikuasai oleh negara. Begitu Yang Mulia Majelis. Baik. Terakhir masih terkait dengan uang yang di dalam rekening escrow account, bahwa ada suatu keadaan yang sering bahkan sudah bertahun-tahun dilaksanakan di sebuah unit organisasi tertentu, bahwa setiap lintas tahun maka dibuat rekening escrow account pada setiap proyek-proyek yang sedang berjalan. Ketika berpindah dari uang negara ke rekening escrow account, maka ditemukan sebuah keadaan giro jasa atau bunga yang timbul atas escrow account itu per bulannya. Nah, sewaktu belum ada permasalahan hukum, bunga atas jasa rekening di escrow account itu disetorkan oleh pejabat terkait kepada negara. Tetapi setelah ada tindakan hukum, maka jasa atau giro jasa yang timbul atas uang di rekening kosong itu tidak lagi dibayarkan kepada negara. Pertanyaan kepada saya, kepada ahli, hilangnya pemasukan negara atas jasa giro atas penegakan hukum itu apakah dapat dipandang sebagai kerugian negara? Baik, terima kasih Yang Mulia Majelis. Dapat dianggap karena kalau misalnya itu sebagai apa yang sudah diperjanjikan dalam dokumen materialnya atau di dalam laporan bukunya Yang Mulia sebagai hak yang harus diterima oleh negara, maka jelas itu menjadi kerugian negara karena ada kekurangan uang suatu berharga barang yang nyata dan pasti berdasarkan nilai buku Yang Mulia yang seharusnya diterima negara dalam kurun waktu tertentu. Begitu Yang Mulia Majelis. Cukup? Ada lagi? Silakan.
selalu